Ini video yang gua desain untuk ngebahas soal TWK, tes wawasan kebangsaan, terutama kepada KPK yang mengharuskan kalau nggak salah 50-an orang diberhentikan karena nggak lolos tes tersebut. Nah, ini video didesain sebenarnya hanya untuk para member. Cuman karena gue tahu ini video yang sangat dinantikan sama banyak subscriber gue dan juga mungkin penting untuk ditonton sama sebanyaknya orang, gue akan nanya sama yang member, menurut lo apakah video ini cukup aman atau lo relakan lebih tepatnya untuk dirilis untuk umum, karena gue tahu video politik itu sebenarnya hanya untuk para member. Cuma nanti gue cek dari maunya para member, member berkenan nggak kalau misalnya ini dirilis untuk umum. Gue akan lihat di kolom komentarnya. Oke, mari kita bahas TWK KPK. Sebelum kita ngebahas soal TWK KPK, mari kita tarik mundur dulu karena banyak yang nggak melakukan ini. Padahal ini penting menurut gue. Orang pada ngomongin soal TWK KPK tapi pada nggak narik mundur dulu. Mari kita tarik mundur. Ingat demo kocak tahun lalu nggak, 2019 kalau gue nggak salah, kayaknya September, Oktober, sekitar segitulah. Kenapa gue bilang demo kocak? Karena penuh dengan poster-poster kocak. Gue coba untuk tongolin deh, mungkin di sini, mungkin di sini. Nyusahin diri gue sendiri. Contoh poster-posternya. Gue ngingetin bahwa itu terkait revisi Undang-Undang KUHP, tapi juga terkait pelemahan KPK. Ramai sekali. Satu Indonesia turun ke jalan dengan kompak mengkritisi pelemahan KPK. Kita mulai dari situ dulu. Jadi kita ingat bahwa di pemerintahan ini, di pemerintahan Pak Jokowi, perlindungan terhadap KPK sebagai sebuah lembaga itu dianggap lemah. Karena salah satunya lahirlah instrumen yang akan memperlemah kekuatan KPK. Kayak itu. Rakyat minta sama Pak Jokowi, tolong dong jangan sampai dilolosin undang-undang, ternyata lolos juga. Oke, kita kesampingkan itu. Lalu kita ingat proses pemilihan Pak Firly, Ketua KPK yang sekarang, yang diprotes sama KPK-nya sendiri. KPK-nya sendiri nggak mau. Jadi ada ratusan karyawan nggak mau beliau jadi ketua. Lalu elemen publik udah bilang ke Pak Jokowi, yang ini jangan dipilih ya Pak, ini soalnya dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena waktu masih jadi Direktur Penindakan KPK, gue lupa nama jabatannya, itu melanggar kode etik karena bertemu dengan orang yang terkait dalam sebuah kasus korupsi. Nggak boleh tuh, orang KPK tuh nggak boleh ketemu karena supaya nggak terjadi kong kali kong atau apapun lah gitu. Nah, waktu itu melanggar kode etik, sehingga nggak disetujui sama banyak orang. Tapi akhirnya orang yang nggak disetujui sama KPK-nya sendiri dan nggak disetujui sama banyak masyarakat ternyata disetujui juga sama Pak Jokowi. Oke, kita sampingkan. Lalu kita ingat kita punya penyidik Pak Novel Baswedan yang disiram pakai air keras sampai buta. Satu mata buta, satu mata 50%. Dan tentu ada banyak orang yang, bukan banyak, ada orang yang bilang bahwa itu pura-pura. Gue sih, gue nggak sebenci-bencinya sama orang kok berani ya sampai ngomong kayak gitu. Karena dokter juga bukan itu orang. Ketemu juga nggak pernah, dianggap acting, disebut acting. Gue mah ngeliat di depan mata gue. Bisa sampai ngomong kayak gitu ya mulutnya. Tapi oke lah. Yang penting kan kita nanya dokter. Dokter bilang buta, ya udah kan buta kan. Abis itu kasusnya nggak kelar sampai sekarang. Nggak tahu tuh siapa yang nyuruh, kenapa disuruh seperti itu. Kita ingat bahwa waktu itu barang buktinya hilang, prosesnya berkelamaan. Lalu sampai sekarang nggak tahu siapa yang memerintahkan dan atas alasan apa, sehingga ada anggapan di mata masyarakat bahwa lagi-lagi perlindungan terhadap KPK sangat lemah. Kalau orang bisa nyiram air keras ke muka salah satu penyidiknya, abis itu nggak ketahuan, nggak selesai kasusnya, pemberani sekali KPK untuk masih terus melakukan apa yang mereka lakukan. Kesampingan itu,
Lalu mari kita ingat bahwa sebenarnya sebelum KPK udah pernah ada 7 lembaga pemberantasan korupsi sebelumnya, roboh semuanya. Makanya waktu itu di lagu gua, nggak ada yang tahu sih lagu gua tuh keren tahu. Ada judulnya Takkan Usai. Melawan pembodohan takkan usai, melawan pemiskinan takkan usai, melawan terorisme takkan usai, melawan korupsi takkan usai. Tegakkan keadilan takkan usai, sebarkan kebenaran takkan usai, menanam kebajikan takkan usai, bangkitkan Indonesia takkan usai. Itu chorusnya. Nah di situ gue bilang 7 kali kami kau robohkan, 8 kali kami kembali bangkitkan. Jadi udah 7 kali dirobohin. Kalau dirobohin ke 8 kali, kita akan bangkitin lagi juga. Artinya begitu sering kita mencoba untuk melahirkan sebuah lembaga untuk memberantas korupsi, dan begitu gigih juga hajaran dari orang-orang yang khawatir dengan keberadaan lembaga ini sehingga akhirnya bubar. Jadi yang mau gue sampaikan adalah usaha untuk membubarkan atau merobohkan atau melemahkan sebuah lembaga anti korupsi selalu ada. Selama lembaga anti korupsinya masih ada, yang ngelawan juga akan selalu ada. Oke. Kesampingkan lagi, ingat juga bahwa KPK itu selalu punya intrik gitu, selalu. Karena gini ya, lu pernah nonton The Departed nggak? Film yang sebenarnya diadaptasi dari film Hong Kong. Mungkin lu nonton versi film Hong Kongnya, tapi kalau nggak salah Martin Scorsese deh, yang ada Jack Nicholson, ada Leonardo DiCaprio, ada Mark Wahlberg, ada Matt Damon. Matt Damon bukan ya? Kayaknya iya deh. Film keren banget. Nah, sebenarnya KPK kurang lebih kayak gitu. Dari dulu pasti ada tikusnya gitu. Ada orang dari kubu lawan menyusup ke dalam KPK. Sama seperti mungkin KPK juga menyusup ke kubu lawan, kita nggak tahu. Nah, tapi polemik itu selalu ramai dari dulu. Dari zamannya Antasari Azhar, Cicak Buaya, dan segala macamnya. Kita tahu bahwa selalu ada intrik di dalam KPK. Terus pertanyaannya adalah, terus kenapa emang KPK selalu digoyang? Kenapa KPK selalu dihajar bertubi-tubi? Jawabannya adalah karena nggak pernah ada lembaga secanggih ini dalam menangkap koruptor. Ingat bahwa KPK tuh nangkap bupati, wali kota, gubernur, menteri ketika lagi menjabat. Gue tuh kan udah hidup di zamannya Soeharto. Mana ada menteri masih menjabat ditangkepin karena korupsi. Apalagi kalau lu tahu materi stand up comedy gue ya, lu nonton Hiduplah Indonesia Maya atau mungkin lu nonton Septic Tank, mungkin lu tahu materi stand up gue tentang Bob Hasan. Salah satu contohnya aja. Tapi nggak pernah ada, nggak ada kayak gitu. Nah sekarang kayak gitu, lintas partai, lintas kementerian, lintas pemprov, pemkot, hajar aja semua ditangkepin. Sehingga lu bisa tahu bahwa yang khawatir dengan keberadaan ini lembaga tuh ya banyak sekali. Makanya dicoba untuk terus dihajar, dilemahkan. Nah sekarang, mari kita pikir apakah benar tes wawasan kebangsaan itu jadi salah satu cara untuk menggoyang KPK. Mari kita cek dulu latar belakangnya. Kenapa ada tes wawasan kebangsaan? Sebenarnya, dan ini gue bisa aja salah ya, tapi sebenarnya itu awalnya tuh karena kekhawatiran yang teramat terhadap radikalisme. Terorisme sebagai buah dari pemikiran-pemikiran radikal, setidaknya istilah yang digunakan adalah radikal ya, itu kan selalu jadi masalah di Indonesia. Gue juga untuk waktu yang cukup lama ada di pusaran itu karena mungkin masih ingat dulu tahun 2009 waktu bom JW Marriott dan Carlton meledak. Mungkin di antara lu belum pada main sosmed. Tahun 2009 umur lu berapa? Itu lagu gue yang judulnya Kami Tidak Takut sempat viral, terus tersebar, terus gue ada dalam pusaran itu. Jadi terorisme itu dan radikalisme itu udah ada lama di Indonesia, dan kekhawatirannya adalah mulai menyebar kemana-mana. Kita ingat dulu sempat ada anggapan bahwa TNI udah mulai disusupi, polisi disusupi, terus udah gitu PNS disusupi sama pemikiran-pemikiran radikal dan segala macamnya. Nah, sebenarnya kekhawatirannya valid menurut gua karena karena Indonesia juga selalu dihiasi sama
usaha-usaha untuk membuat Indonesia berubah arahnya dari demokrasi ke yang lain, tah mungkin istilah yang sering digunakan adalah khilafah ya, tapi mungkin gue kerasa kurang tepat juga. Tapi karena dulu waktu gue kuliah, gue kuliah di Bandung di ITB, itu gue punya teman-teman yang diajak ke awalnya pengajian, terus tiba-tiba diajak diskusi, terus tiba-tiba diajak pengen bikin negara Islam Indonesia. Yang mana pertanyaannya, emang nggak boleh? Boleh dong, ya boleh-boleh aja, namanya juga negara demokrasi. Hak mereka untuk ngumpul ya dibela juga sebenarnya. Cuman ya kalau mau mengubah Indonesia jadi negara khilafah gitu ya, atau pengen bikin jadi negara Islam Indonesia, ya lakukan dengan jalan yang benar, lakukan dengan jalan politik. Makanya sebenarnya menurut gue kalau lo mau, nggak mudah gitu untuk, jadi gini, pertarungan untuk membuat Indonesia tetap moderat, tetap jadi negara yang demokratis adalah di pertarungan politik. Makanya pelaku-pelaku politiknya lu awasi. Dan juga pemahaman terhadap radikalisme dan segala macam ini yang mesti dicermati. Karena kayaknya gue pernah bilang di banyak kesempatan, salah satu yang bukan mengubah ya, yang gue pegang itu adalah waktu gue ketemu sama orang dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Hari itu gue diminta untuk berbagi soal kebangsaan. Terus udah gitu, waktu itu isunya adalah BNPT tuh ngeblokir situs-situs radikal. Lo tau lah, orang Indonesia seneng banget, pemerintah Indonesia seneng banget blokir website, kayak kagak tahu ada yang namanya VPN. Terus gue bilang sama beliau, orang dari BNPT, gue bilang, Pak, emang itu efektif? Kan ada VPN dan orang kan diblokir juga, bikin lagi aja yang baru gitu, apa nggak sia-sia, bokep juga percuma, Pak, gue bilang gitu. Terus orang BNPT bilang, ya benar percuma sih. Terus gue nanya, yang efektif apa? Karena kayaknya menghukum mati juga hanya membuat mereka sebagai martir, kelihatannya orangnya malah jadi semangat terus. Oh ya benar, emang karena sebenarnya caranya untuk deradikalisasi adalah dengan dialog, jadi sebenarnya dengan ngobrol. Tapi oke lah, mungkin memang ada kekhawatiran, memang ada kekhawatiran soal itu. Lalu ternyata sebagai cara untuk mengatasi soal radikalisme itu, lahirlah tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan ini diberikan kepada seluruh ASN, aparatur sipil negara, semua PNS lah intinya. Sebenarnya bukan cuma KPK doang. Makanya waktu itu Pak Muldoko pasti seknek ya, bilang bahwa kok yang dimasalahin cuma KPK doang, ini kan kepada semuanya gitu. Itu kesimpulan gue waktu beliau ngomong, kenapa yang dipermasalahkan cuma KPK doang, kan semua digituin. Itu kayaknya menurut gue ya, Pak Muldoko pengen bilang, permasalahin semuanya dong, jangan cuma KPK doang. Ya udah, oke, kita permasalahin semuanya. Nah terus dikasih, ada wawancaranya, terus ada daftar pertanyaannya juga. Nah, untuk cari tahu apakah benar ini tes wawasan kebangsaan ini adalah untuk ngehajar radikalisme, kita cek pertanyaan-pertanyaannya. Gue sih ada ngumpulin beberapa ya, karena juga rame di media. Gue rasa pertanyaan-pertanyaannya ini, nggak tahu ya. Gue baca aja kali ya. Gue baca aja, habis itu nanti lu simpulkan sendiri. Si pertanyaannya itu, pertama-tama gini, dari 200, ini gue baca di tribunnews.com, pegawai KPK sebut dari 200 soal TWK, hanya satu pertanyaan yang menyangkut pemberantasan korupsi. Aneh? Agak. Tapi sebenarnya nggak terlalu. Iya, jadi gini, ini kesannya aneh karena kita mikir TWK ini cuma ditanyain ke KPK. Kalau lu nanyain ke KPK, pertanyaan cuma satu. Padahal TWK ini kan ke semua PNS. Kendati pun begitu, semua PNS atau ASN sebutnya zaman sekarang, itu harusnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait korupsi ya. Tapi oke lah, anggaplah, karena bukan masalah korupsi, masalah wawasan kebangsaan. Padahal kan wawasan kebangsaan kan ngomongin nilai-nilai luhur ya, seperti kejujuran dan segala macamnya. Tapi oke. Nah, terus ada yang jadi pertanyaannya itu banyak yang kaitannya sama
urusan-urusan pribadi, termasuk soal free sex, menurut gue pertanyaannya menarik banget sih untuk kita cermati. Untuk kita, jadi gini, gue baca di CNN, dibilang gini, ditanya pendapat soal free sex, saat ada yang menjawab tidak masalah kalau bukan anak-anak dan di ruang privat, ditanya lagi, kalau threesome gimana, kalau orgy gimana. Nah, kocak bener nih, coba gue yang ditanya. Apa pendapat Anda tentang free sex? Bagus. Bagus lagi. Gue kalau ditanya soal free sex, jawaban gue, menurut Anda free sex gimana? Maksudnya Bapak nanya saya melakukan atau enggak, atau gimana nih? Insecure duluan. Menurut Anda pendapat soal free sex? Enggak, saya nggak free sex. Enggak, saya nanya pendapat. Alhamdulillah, saya pikir nanyain apakah saya pernah free sex. Soal threesome gimana, kalau orgy gimana? Oke, ada lagi pertanyaannya soal ini. Ada pertanyaan gini, kamu alirannya netral atau bagaimana? Harusnya gue jawab, saya pure Saturday, Pak. Anda netral atau gimana? Terus waktu itu ditanya kan, maksudnya netral itu seperti apa? Terus menurut orang yang ngasih tahu bahwa ada pertanyaan ini, katanya yang nanya juga jawabannya nggak jelas. Terus ada pertanyaan ini, bersedia lepas jilbab nggak? Dan kalau enggak, dibilang egois. Oke, ikut pengajian apa? Ustadz idola atau favoritnya siapa? Wah, gokil. Hari Minggu ada kegiatan apa? Main bola sama Berdebah FC. Nggak ada yang itu Sabtu. Pertanyaan pendapat soal LGBTQ. Ditanya tentang mengucapkan Selamat Natal kan. Jadi kan selalu ada anggapan, boleh nggak sih ngucapin Selamat Natal gitu kan. Mungkin kaitannya sama radikalisme juga. Kemudian ada yang, ini gue baca ya, kenapa belum nikah? Terus ada diceramahin, nikah itu enak loh, saat capek pulang kerja ada istri yang melayani untuk ngasih minum, nyiapin, dan lain-lain. Istri apa pembantaian itu? Jangan banyak milih untuk pasangan nikah, ini saya ngasih saran loh. Men. Oke, ini ya, ada lagi nih pertanyaannya kayaknya. Oh, ini masih yang sama di suara.com, ada anggapan bahwa pertanyaan TWK diduga melecehkan pegawai perempuan. Balik lagi ke pertanyaan yang sama sih, yang tadi gue sempat bilang. Kenapa belum menikah? Bersedia tidak menjadi istri kedua? Kalau pacaran ngapain aja? Apakah masih punya hasrat? Pegawai KPK itu tak membantah adanya pertanyaan seperti itu. Iya benar. Ungkap sumber internal KPK kepada suara.com. Kocak ya. Terus ada lagi, ini ada yang nanya gini. Ini gue ngambil dari fifa.co.id yang ngomong Pak Novel Baswedan, Mas Novel. Dia ditanya persetujuannya tentang kebijakan pemerintah tentang kenaikan tarif dasar listrik. Ini isu juga nih, sempat gede di Indonesia. Terus Mas Novel bilang gini, jawaban saya saat itu kurang lebih seperti ini. Saya merasa tidak ahli bidang politik dan ekonomi, dan tentunya karena adalah penyidik tindak pidana korupsi, saya lebih tertarik untuk melihat tentang banyaknya dugaan praktek korupsi dalam pengelolaan listrik negara dan inefisiensi yang menjadi beban bagi tarif listrik, katanya dia. Pertanyaan kedua, bila Anda menjadi ASN lalu bertugas sebagai penyidik, apa sikap Anda ketika dalam penanganan perkara diintervensi seperti dilarang memanggil saksi tertentu dan sebagainya? Mas Novel mengaku menjawab dalam melakukan penyidikan tidak boleh dihalangi atau dirintangi karena perbuatan tersebut adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tuh. Jadi melakukan penyidikan nggak boleh dihalangi dan dirintangi karena itu melanggar, karena menghalangi atau merintangi penyidikan korupsi adalah pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi si Mas Novel tuh bilang nggak boleh karena undang-undangnya bilang nggak boleh. Sedangkan sebagai seorang ASN, saya tentu terikat dalam ketentuan pasal 108 ayat 3 KUHP yang intinya pegawai negeri dalam melaksanakan tugas mengetahui adanya dugaan tindak pidana wajib untuk ngelaporin. Sehingga respon saya akan mengikuti perintah undang-undang, yaitu melaporkan bila ada yang melakukan intervensi. Nah, gitu. Ketiga, apakah ada kebijakan pemerintah yang merugikan Anda? Kocak bener. Saya jawab kurang lebih seperti ini. Sebagai pribadi, saya tidak merasa ada yang dirugikan. Tapi sebagai warga negara, saya merasa dirugikan terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Yaitu, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang melemahkan KPK dan beberapa undang-undang lain yang saya sampaikan.
Jadi dia mengaku protes karena ada undang-undang yang melemahkan KPK, karena dia kan orang KPK. Oke, ini itu contoh-contoh pertanyaannya ya. Nah, sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa gue nggak tahu ya. Tapi menurut gue itu nggak ada hubungannya sama tes wawasan kebangsaan. Nah, mengingat bahwa gue, mungkin lu, nggak ngerasa ini ada kaitannya dengan tes wawasan kebangsaan, dugaan kita jadi makin kuat. Karena Bapak Giri, ntar gue cek, Bapak Giri Supriyadono, itu adalah salah satu dari 75 orang yang nggak lolos tes wawasan kebangsaan di KPK. Beliau ngajar wawasan kebangsaan. Mana gue kayaknya ada artikelnya deh ntar. Beliau itu, nah ini dia. Beliau ini, gue ngambil dari Detik, Sarjana Teknik Perencanaan Kota dari TB 99. Waduh, suatu alma mater. Master Studi Pembangunan dari Institute to Social Studies Erasmus University Den Haag. Pemegang sertifikat ahli pembangunan integritas. Giri Supriyadono. Beliau adalah Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, menangani puluhan kasus korupsi antar negara, ngajar wawasan kebangsaan di Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional, atau Ketahanan Nasional. Seskoat Kemhan, ngajar kebangsaan di Kementerian Pertahanan. Nggak lolos. Nggak lolos. Jadi pertanyaannya, kalau yang ngajar wawasan kebangsaan di Kementerian Pertahanan nggak lolos, kan kita bingung salahnya di mana. Nah, kalau gua perhatiin, hampir semua orang sibuk membahas pertanyaannya yang nggak ideal. Dan betul, gue setuju. Tapi yang nggak pernah dibahas, emang jawaban yang diharapkan tuh apa sih? Atas semua pertanyaan tersebut, emang jawaban yang benar apa? Kalau misalkan gue ditanya soal free sex, atau misalkan gini, gue ditanya, boleh nggak ngucapin Natal? Kalau gue ditanya kayak gitu, gue jawab, ya boleh, ngucapin aja. Tapi ntar dianggap setuju dengan Yesus sebagai Muslim. Enggak, orang gue cuma ngucapin doang gitu. Ini jawaban gue. Bener nggak nih jawaban gue? Yang bener seperti apa? Ketika ditanya, ada nggak undang-undang atau kebijakan pemerintah yang Anda tidak sukai? Kalau misalkan gue bilang, UU ITE menurut saya harus direvisi, benar nggak jawaban gue? Harusnya seperti apa? Jangan-jangan harusnya nggak boleh semua kebijakan pemerintah harus disetujuin. Lah, di mana kekritisan masyarakat? Kalau menurut gue ya, kalau gue ditanya soal free sex, terus gue bilang, gue nggak setuju. Karena itu melanggar nilai agama gue. Jawabannya seharusnya apa? Apa jangan-jangan jawaban itu dianggap, wah radikal banget. Padahal kan, lah, orang emang nggak boleh sama agama gitu. Atau kalau misalnya jawaban gue adalah, ya saya mah bebas-bebas aja. Asal suka sama suka mah, yaudah free sex aja. Asal udah sama-sama gede, udah sama-sama ngerti gitu. Yaudah, konsekuensinya urusan pribadi gitu. Harusnya jawabannya apa? Harusnya jawabannya, nggak boleh, itu kan dosa. Nah, yang mana gitu? Terlalu banyak orang sibuk ngomongin pertanyaannya, kita nggak pernah tahu emang jawabannya harusnya apa. Ketika ditanya kenapa nggak nikah, jawabannya harusnya apa? Yang benar apa? Ya, yang diharapkan jawaban seperti apa? Kita nggak tahu gitu. Yang kita tahu itu pertanyaannya, terus ada orang yang nggak lolos. Nah, kenapa? Emang kunci jawabannya mana? Emang yang bikin soal siapa? Mungkin itu udah pernah dibahas, tapi tidak segembor yang diharapkan. Lebih banyak gembar-gembornya terhadap pertanyaannya dan terhadap fakta bahwa banyak yang nggak lolos. Tapi nggak banyak pertanyaan soal atau pembahasan soal yang bikin siapa. Tapi itu dari tadi. Emang jawabannya harusnya apa? Ditanya LGBTQ. Kalau nanya sama gue, ya boleh bebas. Gimana? Lolos nggak nih gue? Tes wawasan kebangsaan. Harusnya gimana? Menurut gue, kalau pertanyaannya aja udah cacat, harusnya hasil akhirnya nggak relevan lagi udah.
Orang soalnya kayak gitu. Semua orang juga tahu. Tapi kalau misalnya argumennya adalah yang dilihat niatnya dong, niatnya yang bagus. Ya iya, semua juga niatnya baik. Kan selalu aplikasinya yang jadi pertanyaan. Semua juga pengennya oke. Semua juga pengennya ideal, tapi kan aplikasinya seperti apa? Hampir semua UU ITE juga awalnya niatnya baik. Tapi kan terus udah gitu kan ada pasal-pasal bermasalah, kan selalu seperti itu. Jadi kan selalu eksekusinya nih yang jadi masalah nih kan. Nah, jadi kalau misalnya soalnya menurut kita udah cacat, yang kalau zaman sekolah disebutnya salah soal, ya kan? Ya udah nggak relevan menurut gua. Dan kalau kita nggak tahu jawaban yang sebenarnya apa, ya udah nggak relevan juga. Buka dong kunci jawabannya. Kunci jawabannya buka dong sama publik. Emang gue pengen tahu. Emang pas ditanya soal kenaikan tarif dasar listrik, harusnya jawabannya apa? Ketika ditanya soal ada nggak peraturan pemerintah yang lu nggak suka, emang harusnya jawabannya apa? Ketika ditanya soal kenapa nggak nikah, emang harusnya apa? Ketika ditanya soal ngucapin Natal, harusnya jawabannya apa? Ketika ditanya soal free sex, harusnya jawabannya apa? Apa tuh? Semuanya jawabannya harusnya apa? Gue pengen tahu. Kalau nggak ada jawabannya, udah nggak usah didengerin deh tuh, nggak jelas. Salah soal. Dan gimana coba? Gimana coba pertanggungjawaban mereka bikin soal yang nggak jelas dan jawabannya juga tidak diumumkan kuncinya, sampai tahap dimana orang yang ngajar wawasan kebangsaan kepada Lemhanas, kepada Kementerian Pertahanan juga nggak lolos. Nah, terus kita mulai tuh masuk ke pembahasan soal kenapa mesti diribetin sih, kan cuma 75. Yang dipecat cuma 51. Pertama-tama, kan bukan masalah jumlah. Kan orang bilang, kan ada 1000 karyawan KPK. Masa keluar 75, kemudian KPK nggak jalan? Itu orang ya, saking ingin ngebela kebenaran yang dia yakini, jawabannya itu nggak masuk akal. Kalau tes wawasan kebangsaan dilempar ke pemerintah, lalu cuma 1 yang nggak lolos di antara semua orang di pemerintahan, disuruh tes wawasan kebangsaan dan cuma 1 yang nggak lolos, tapi 1-nya Pak Jokowi, ya kan masalah juga dong. Ini bukan masalah berapa banyaknya, masalah soalnya tuh apa, jawaban sebenarnya harusnya apa, yang diekspektasikan tuh apa, dan 75 atau 51 yang dipecat ini siapa saja. Mau cuman 1 ya, tapi kalau misalkan di pemerintahan, tapi kalau misalkan ada seknek, wapres 1 doang aja. Jadi kan bukan yang ngomong, ya elah, cuman 75 dari 1000. Lah kalau 75-nya penyidik-penyidik handal semua, orang-orang yang lagi megang kasus-kasus penting semua. Kalau 75-nya orang-orang posisi strategis, jangankan KPK, Comika juga kalau kan kami berberapa sih, 50 atau mungkin 60. Kalau dicabut 4, tapi 4-4-nya itu si level semua, berantakan. Lemah itu Comika, pelemahan Comika. Jadi siapa-siapa aja tuh yang nggak lolos. Nih gue mau ngasih sebuah video. Video ini adalah, kalau gue nggak salah, trailer ya dari film dokumenter yang dibikin sama Watchdog. Lihat dulu aja nih. Saya Cina. Ya kelihatan lah dari muka saya ya. Nah, agama keluarga saya Buddhis. Ya seminoritas itulah saya. Bekerja di KPK sejak Oktober 2005. Saya salah satu penyidik KPK, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN melalui proses tes wawasan kebangsaan itu. Apa pendapat Anda tentang OPM
DITI, tentang HTI, tentang FPI, lalu apa pendapat Anda tentang LGBT. Nggak ada korelasinya sama sekali dengan pemberantasan korupsi. Kalau assessment nggak lulus, itu dibilang itu tidak berpancasila, tidak berundang-undang dasar, tidak ber-NKRI, itu bahaya betul itu. Saya menangani salah satu kasus yang mungkin menjadi atensi nasional, yaitu Bansos. Anggota DPR ada yang waktu itu jual beli jabatan di Kementerian Agama itu. Saya pernah tergabung di penanganan perkara simulator. Menemui orang yang sedang berperkara itu dilakukan oleh Deputi Penindakan, lalu naik helikopter itu dilakukan oleh ketua, yang kemudian saya ikut nentang dan lain-lain. Ya mungkin wajar aja kemudian nama saya itu masuk dalam radar beliau. Saya Kristen. Apa dasarnya dibilang Taliban? Saya juga ke gereja. Maksudnya kalau di KPK beneran ada Taliban, emang bisa orang kayak saya hidup di situ 4 tahun loh. Nama saya Benedictus Siumlala Martin, panggilannya Beni. Namaku Rizwin. Nama saya Herbert Nababan. Nama saya Andre Dedi Nainggolan. Nama saya Rasamala Aritonang. Oh, saya bukan Taliban, saya Saliban. Akhirnya saya bawa bercanda saja. Nah, setelah ngelihat video itu, apa nggak membuat kita berasumsi bahwa 51 orang itu ditarget? Apakah karena orang-orang itu adalah orang-orang yang justru membahayakan orang-orang atau koruptor-koruptor sehingga mereka pengen ini dibersihin? Apakah sebegitu pentingnya mereka sehingga Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dibilang harusnya nggak dipecat, tapi ternyata tetap dipecat, jadi nggak nurut sama presidennya? Apakah ternyata orang KPK dibikin buta, tidak memberhentikan perjuangan mereka melawan korupsi? Apakah penyidik KPK dibikin buta, nggak membuat mereka berhenti bertugas, sehingga solusinya adalah diberhentikan aja langsung dari tugasnya? Apakah itu tujuannya? Sehingga orang yang nggak lolos tes wawasan kebangsaan bisa dipecat, sementara orang yang melanggar kode etik KPK seperti bertemu dengan orang yang dalam berkasus dan pakai helikopter, karena nggak boleh kan pimpinan KPK bermewah-mewah kemana-mana, 2 kali ngelanggar kode etik, orangnya bisa jadi ketua, nggak lolos tes wawasan kebangsaan, kemudian dipecat. Itu kan semua membuat kita bertanya kan. Kan pertanyaan-pertanyaan gua, pertanyaan-pertanyaan lu kan belum tentu benar. Tapi kan jawab aja dulu dengan ngasih tahu sama kita. Itu yang bikin pertanyaan siapa. Apakah pertanyaan itu kita anggap valid. Dan emang jawaban sebenarnya pengennya seperti apa. Tolak ukurnya seperti apa. Yang jelas dong. Biar ketahuan ini nggak ada like dan dislike. Di Comika aja forum penilaian jelas. Nih, ada nilai-nilainya. Masa untuk tes wawasan kebangsaan nggak jelas poin-poinnya? Seperti biasanya, KPK hanya bisa berharap kepada publik untuk membantu mereka. Nah, sekarang pertanyaannya adalah publiknya mau seperti apa? Yang jadi kendala adalah publik juga dibawa sama radikal-radikul ini. Sementara seperti yang lu lihat di video tadi, ada yang agamanya apa, makanya tadi bagus banget, itu lucu banget dah. Saya mah bukan Taliban, saya Saliban. Lucu banget. Harusnya langsung selamat malam, closing beat. Jadi emang pengen bilang bahwa kalau lu khawatirnya KPK itu radik, dan soalnya gini, gue lihat banyak video YouTube. Lalu komentar-komentar di bawahnya tuh, iya nih mau KPK radikal. Aduh, gue nggak tahu tuh siapa aja, bisa aja pasukan, bisa juga organik. Tapi gue pengen ngomong sama orang-orang yang organik aja ya. Masalahnya gue percaya itu ada ketakutan yang tidak proporsional terhadap Islam di Indonesia.
Dan tolong disadari, saya jauh dari radikal. Orang FPI sempat sebel sama gue, orang NU sempat sebel sama gue, orang Muhammadiyah sempat sebel sama gue. Ya, sholat juga gue jarang. Ya, gue jauh lah dari anggapan bahwa gue orang yang radikal. Apalagi gue juga ada kami tidak takut dan segala macamnya soal keislaman, gue kasih tahu. Tapi di sisi yang lain gue juga percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau puasa nggak ada yang ngeliat, gue tetap berpuasa karena gue tahu Allah ngeliat. Jadi kepercayaan gue sama Allah tak terbantahkan. Gue juga pernah debat sama orang-orang ateis. Waktu itu ada orang ateis. Ini waktu itu waktu siaran provokatif di Hardrock FM. Kami lagi diskusi, lagi ngobrol. Gue lagi pengen ngebela kehadiran mereka, komunitas ateis itu. Kalau gue ngerasanya harus tetap ada. Gimana? Tes wawasan kebangsaan saya. Salah nggak di saya ini? Tapi biarin aja. Kalau mau ateis ya nggak apa-apa. Biarin aja. Dan gue mau ngasih tahu sama pendengar bahwa sebagai orang beriman nggak perlu insecure ketemu orang ateis. Terus gue suruh orang ateis itu mempertanyakan keimanan gue. Ternyata tegar-tegar aja. Gue masih beragama juga. Jadi gue kasih tahu posisinya seperti itu. Tapi gue juga ngerasa ada ketakutan yang disproporsional terhadap Islam. Orang itu banyak yang kaget ngelihat begitu banyak orang Islam di Indonesia, terus mereka terjebak pada simbol gitu. Padahal kenapa gitu? Orang pakai batik juga bukan berarti nasionalis kan. Banyak yang korup juga. Nah, simbol-simbol Islam nih yang bikin orang khawatir. Salah satunya adalah cadar, dianggap teroris dan segala macamnya. Ini masih jadi persepsi orang Indonesia. Makanya gue pernah bilang di stand up gue. Makanya gue di antara semua spesial gue ya, ada 8 kan, termasuk Komedi Meno yang mau jalan tahun ini. Sampai dengan detik ini, menurut gue kontribusi gue terbaik untuk bangsa ini dari sisi stand up komedi itu ada di Pragiwaksono di seperempat terakhir. Gue coba masukin deh di sini. Gue nggak tahu berapa banyak yang mau gue tongolin, tapi gue mau ngasih lihat opini gue soal persatuan Indonesia. Tonton dulu aja. Gue tuh ngerasa ya, orang Indonesia tuh masih salah nangkap persatuan tuh seperti apa. Sering kan kita ketemu sama orang, lu persatuan, oh gue persatuan banget. Lihat dong nih teman-teman gue nih beda-beda agama, beda suku. Oh ini gue Pancasila banget. Kok gak mau berteman sama itu? Itu kan orang jahat. Itu kan bukan persatuan namanya. Itu justru ngebelah dua. Dan siapa lu untuk ngerasa lu orang baiknya dan dia orang jahatnya. Lu tunjuk dia orang jahat, dia kan gak ngerasa jahat. Hal-hal yang lu curigai ada di dia, ada juga di antara teman-teman lu. Orang Indonesia tuh ngelihat dunia tuh hitam dan putih. Kebanyakan nonton film gue rasa. Dia pikir Indonesia tuh isinya cuma Autobot sama Decepticon. Iya benar, orang Indonesia tuh mikirnya tuh bener-bener kayak gitu. Dia pikir cuma Thanos dan kawan-kawan, Iron Man dan kawan-kawan. Hidup kan gak seperti itu. Gak sesederhana itu. Lupa kadang-kadang, emang kita merdeka karena orang baik menang perang lawan orang jahat? Enggak. Kita merdeka karena pada akhirnya kita bersedia duduk dialog sama orang yang selama ini kita anggap jahat. Duduk bareng. Bertahun-tahun. Rakyat kita dibunuhin, diperkosain. Kekayaan kita diambil. Duduk kita. Dialog. Kontroversi? Tentu. Di alam baka pasti orang-orang yang mati karena Belanda. Udah gila kali nih. Anak-anak muda. Gua nih mati karena Belanda. Mau ngobrol bareng. Temen gua nih palanya putus gara-gara Belanda. Bener gak? Gak ada palanya. Kalau emang lu sadar persatuan konsekuensinya adalah tiada permusuhan, kuncinya adalah berteman. Kalau lu berteman dengan banyak orang, lu akan lebih punya rasa empati dan mungkin lu mencoba memahami orang itu. Makanya gue percaya, orang yang bilang ganyang Malaysia, pasti gak punya teman orang Malaysia. Karena kalau dia punya teman orang Malaysia gak akan kepikiran, gak enak, dia mikirin temennya. Orang yang bilang bakar Cina, pasti gak punya teman orang Cina. Karena kalau dia punya teman orang Cina, dia gak akan berani ngomong kayak gitu, mikirin temannya. Yang bilang gay itu bangsat, pasti gak punya teman gay. Yang bilang perempuan bercadar adalah teroris, pasti gak punya teman teroris. Loh benar. Benar dong, kalau punya teman teroris pasti tahu bahwa ya gak semua perempuan bercadar itu teroris. Gak serta-merta bercadar itu teroris dong. Iya gak? Lu pernah ngeliat wawancara di TV gak? Jadi ada teroris ditangkap, tetangganya diwawancara. Ya kan? Pertanyaannya, kayak gimana tuh dia sehari-hari? Jawabannya kan selalu sama, baik, pendiam orangnya, kan gitu. Iya dong,
Ciri-ciri terorisnya gitu, baik dan pendiam. Kan gak pernah ditanya, Anda ternyata tetangga seorang teroris, seperti apa sehari-hari? Saya udah curiga tuh, dia kemana-mana pakai cadar, bawa solder, kan aneh ya. Bawa solder. Terus orang yang bilang, yang pakai hot pants, bispak, pasti gak punya teman yang suka pakai hot pants. Dan gue tahu ini adalah klasifikasi yang aneh ya. Punya teman yang suka pakai hot pants. Lu kenapa berteman sama dia? Kata Panji, gue harus punya teman yang suka pakai hot pants. Nggak, tapi bener. Kalau lu punya teman yang doyan pakai hot pants, lu tahu bahwa yang pakai hot pants nggak bispak. Ivan Gunawan suka pakai hot pants, lu mau pakai dia? Banyak orang lupa bahwa yang dibutuhkan itu adalah mencoba untuk memahami sebelum membenci. Dan kadang-kadang kalau kita pahami, buntut-buntutnya nggak membenci. Makanya berteman dengan sebanyak-banyaknya orang. Siapapun. Walaupun lu anggap dia orang yang buruk, temenin aja. Kalau nggak lu nggak akan paham. Temenin aja semuanya. Oh, tikus hitam sama tikus putih temenan kan nggak jadi tikus zebra. Santai. Santai aja. Berteman sebanyak-banyaknya lu lebih punya empati sama orang itu, jadi lu bisa memahami. Mungkin solusinya bisa datang dari situ. Pembelaan rakyat Indonesia terhadap apa yang sedang KPK alami akan balik lagi kepada kita dan apa menurut kita maknanya Indonesia, apa makna menjadi bangsa Indonesia, apa makna menjadi orang Indonesia, apa makna Pancasila di mata kita. Pancasila itu adalah cita-cita menurut gue. Orang suka nganggep Pancasila itu kayak sesuatu yang udah ada. Pancasila itu cita-cita gitu. Kita tuh berjuang sama-sama menuju ke sana. Dan karena itu Pancasila itu harusnya tidak dijadikan senjata untuk merobohkan ini dan itu. Soalnya gue tahu seringkali Pancasila itu jadi senjata untuk mukul orang. Dulu ya baca aja sendiri sejarahnya, tapi atas nama Pancasila kita nangkap-nangkapin orang, dimasukin ke penjara. Atas nama Pancasila musuh-musuh politik, orang yang lagi berkuasa di Indonesia dimasukin penjara. Bawa-bawa nama Pancasila, bawa-bawa Pancasila. Itu pernah terjadi di Indonesia dan itu masih terjadi sekarang. Kayak gua Pancasila, lu nggak Pancasila. Kalau lu emang Pancasila banget, maka lu tahu bahwa dibalik semua cita-cita itu yang terbagi di sila 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Sebenarnya bungkusannya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi bersatu. Orang biasanya ngomong berbeda-beda tapi satu. Gue bilangnya beda-beda tapi bersatu. Artinya tahu tetap banyak, kemudian bersatu ketimbang jadi satu. Beda ya. Jadi satu tuh ragamnya hilang terus jadi satu. Kalau gue percayanya beda-beda tapi bersatu. Nah, kalau kita mau bersatu, emang kita Pancasila banget, maka kita nggak bermusuhan. Menurut gue ya, lu nggak bisa bilang gue Pancasila banget kalau lu nggak punya teman yang bercadar. Kalau lu masih ngerasain cadar teroris, ya lu nggak Pancasila banget. Sebaliknya lu juga nggak Pancasila banget kalau lu nggak punya teman yang suka berpakaian terbuka, cowok ya, cowok berpakaian terbuka, perempuan dan laki. Kayak yang tadi gue bilang aja, kita tuh harusnya berteman gitu. Itu kan yang Bung Karno inginkan. Bung Karno kan waktu itu pernah bilang, harusnya kita tuh orang Indonesia itu adalah bukan orang Jawa, bukan orang Ambon gitu, bukan orang Makassar, tapi orang Makassar kawin sama orang Jawa, anaknya kawin sama orang Sunda yang kawin sama orang Batak, terus gitu loh. Bung Karno pernah ngomong gitu. Bung Karno pengen kita tuh yang terbagi-bagi dalam berbagai macam pulau tuh nggak kepecah-pecah gitu. Bung Karno tuh pengen kita melebur jadi satu, jadi bersatu. Jangan bikin tembok, bikin jembatan. Kalau kita lebih paham Indonesia, niscaya lebih proporsional kita ngelihat isu radikal, isu kebangkitan konservatisme di Indonesia. Lalu apa kesimpulan kita terhadap apa yang terjadi di KPK? Menurut gue
menurut gue ya, matanya tajam aja sama isu ini. Lihat siapa yang ngomong apa kaitannya sama 2024. Lihat baik-baik siapa yang ngomong apa. Dengar baik-baik isunya, pelajari aja. Kita kan publik ya, kita bisa jadi pihak yang ngegonggongin pemerintah dan boleh. Tapi pantau terus, karena sesungguhnya apa yang diputuskan dalam pemerintahan adalah tergantung pelaku-pelakunya di pemerintahan tersebut. Pantau terus aja. Karena kelak kita yang akan punya tugas. Kita disuruh milih. Penciumannya mesti tajam. Dan di sisi lain gue tahu pasti ada yang akan bilang, ya kita desak Jokowi dan segala macam ya. Gue sih udah nggak pernah dengerin lagi beliau. Kapan-kapan gue bahas di video politik lainnya deh tentang kenapa gue berhenti mendengarkan Pak Jokowi. Bukan karena pembangkangan kok, bukan. Tapi nanti gue akan cerita. Tapi untuk video yang lain. Untuk saat ini udah dulu. Inilah pendapat gue tentang TWK KPK. Kalau lu nanya gue nggak merasa 75 atau 51 orang itu harus diberhentikan karena pertanyaannya aneh, salah soal. Di sekolah aja salah soal juga udah irrelevan gitu kan hasilnya. Terus kita nggak tahu jawaban yang diharapkan seperti apa. Kita nggak tahu ekspektasinya mereka benar dan salahnya apa. Nggak tahu, kunci jawabannya nggak ada. Jadi menurut gue masih lucu gue dengar pertanyaannya. Menurut gue itu nggak relevan. Sehingga harusnya 75-51 orang itu nggak diberhentikan. Apalagi gue baru baca berita, semua orang yang lolos tes wawasan kebangsaan mendukung orang-orang yang dipecat untuk tetap bertahan. Mau gimana lagi lo? Lo bikin tes wawasan kebangsaan, segini nggak lolos, segini lolos. Yang lo lolosin bilang dia harusnya lolos juga. Mau ngomong apa? Jadi it's never as it seems. Politik tuh nggak pernah seperti yang terlihat. Kayak Transformer, more than meets the eye. Dan sebelum gue tutup, gue pernah ngomong ini sebelumnya, jangan percaya gue. Mungkin gue satu-satunya yang bikin video-video kayak gini dan ngomong sama lu. Yang lain pasti akan meminta lu berharap untuk percaya sama dia. Tapi gue mau bilang sama lu, jangan percaya gue saja. Pelawak yang punya opini. Mungkin gue gak tepat, bisa jadi gue gak tepat pendapatnya. Makanya lu mesti cari tahu ini dari sumber-sumber yang lain juga, pelajari juga, kritis lah. Jangan jadi orang yang nurut Panji. Gue larang lu nurut Panji. Panji jadi salah satu referensi. Tapi jangan Panji ngomong A terus turutin. Jangan. Ya. Itu aja dari gue. Sekali lagi kepada para member, kalau lu setuju ini untuk diumumkan, karena menurut gue harusnya sih nggak terlalu beresiko sih yang ini. Cuman kan gue udah janji video politik ini adalah fitur khusus untuk para member. Kalau member bilang boleh dirilis untuk umum, gue akan rilis untuk umum. Palingan nanti ini video yang tentang kenapa gue berhenti mendengarkan Pak Jokowi, gue akan rilis hanya untuk para member. Dan mungkin yang ini gue pengen ngomongin soal Abdi Sleng jadi komisaris. Gue mau bahas itu juga di video ini, video politik untuk para member. Sekarang sekian dulu, terima kasih banyak. Goks.